Barangkali Anda pernah mendengar pengembangan teknologi di China, orang mengatakan, oh itu karena uang risetnya tidak ada korupsi, karena koruptor di sana dihukum mati. Atau ada juga barangkali orang bilang, oh pengembangan di sana sukses karena itu partai tunggal dan seterusnya. Barangkali ada kebenaran dari pernyataan itu, tetapi tentu tidak menggambarkan keseluruhan. Karena ada juga negara lain yang semacam itu, tapi tidak sesukses dalam pengembangan teknologi. Di dalam kita mempelajari bagaimana teknologi China bisa maju, tentu kita harus berpikir terbuka. Kita harus melihat bahwa pengembangan teknologi di suatu negara tentu ada kelemahan maupun kekuatannya. Ini sama seperti pada zaman dahulu kita mempelajari teknologi dari barat. Karena pada waktu itu yang unggul teknologi barat. Tentu ada plus dan minusnya. Tetapi bedanya begini. China itu memulai pengembangan teknologi itu di tahun 80-an. Jadi kita bisa melihat dengan langsung atau menjadi saksi. Berbeda kalau misalkan kita melihat pengembangan teknologi di dunia barat itu dimulai mundur bisa 200 tahun sebelumnya. Jadi faktor-faktornya sama sekali berbeda. Dari sana kemudian kita harus melihat bahwa ketika mempelajari suatu teknologi bukan berarti kita mencari bahan untuk mencela atau mencerca pihak lain yang tidak sependapat dengan kita. Atau kemudian kita menyalahkan kebijakan-kebijakan masa lalu. Tidak seperti itu. Justru kita mempelajari pengembangan teknologi di China agar kita bisa menemukan formula atau resep sendiri bagi pengembangan teknologi di negeri ini. Tentu ini tidak mudah, tetapi kita harus ingat, China pun ketika memulai pengembangan teknologi sama sekali tidak mudah. Untuk mempelajari satu pengembangan teknologi, kita berpikir untuk melihat keseluruhan secara utuh. Jangan sampai nanti pengembangan teknologi itu hanya melihat apa yang viral. Saya membuat satu framework yang memetakan faktor-faktor apa saja yang terkait dengan pengembangan teknologi di China. Yang pertama di bagian atas produk. Ini menjelaskan kita harus tahu produk apa saja yang memang unggul. Seperti bahasan kita sebelumnya, ada 5 teknologi yang diakui bahkan oleh Amerika pun unggul di dunia datang dari China. Tentu orang bisa mengatakan dan saya setuju juga, banyak juga teknologi lain yang juga unggul. Cuman ya tentu dalam geopolitik seperti sekarang Amerika juga enggan untuk mengakui banyak teknologi yang lain. Nanti di berikutnya barangkali kita akan bahas produk ini dari sisi hal-hal yang menarik. Misalkan bagaimana China melakukan transfer teknologi di kereta cepat, kemudian transfer teknologi di mobil dan seterusnya. Setelah melihat produk, kemudian kita juga bergeser melihat konsumennya. Secara garis besar ada 3 konsumen dari produk teknologi China. Yang pertama market dalam negeri. Jumlah penduduknya 1,4 miliar. Ini tentu menjadi basis pasar yang luar biasa. Yang kedua adalah market luar negeri. Jadi China juga mengekspor banyak produk-produk teknologi, terutama yang consumer, mulai dari handphone, kamera, dan seterusnya, ke seluruh dunia. Yang ketiga, dengan kekuatan ekonomi, maka China bisa dalam tanda kutip mengekspor teknologinya dalam bentuk kerjasama dengan negara lain. Ini yang kemudian dilakukan dalam proyek BRI atau Belt and Road Initiative. Sebetulnya proyek ini sama saja seperti negara-negara maju yang juga melakukan kerjasama dalam mengekspor teknologinya. Seperti kalau Jepang dia punya JICA, kemudian Amerika, Eropa dulu punya CGI dan seterusnya. Kita kemudian turun ke bawah. Produk teknologi tinggi itu kan pasti ada yang membuat, ada company yang membuat. Di China secara garis besar juga ada 3 jenis perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan BUMN, atau State Owned Enterprise. SOE ini kalau di China dibagi 2. Ada yang Central SOE, ada yang Local SOE. Kalau kita lihat data tahun 2021 itu ada sekitar 82 perusahaan SOE yang masuk dalam Fortune 500. Kemudian yang kedua adalah perusahaan private company atau perusahaan swasta. Nah yang ketiga, ini ada jenis perusahaan yang barangkali hanya ditemukan di China. Perusahaan ini namanya Mingyi Company. Jadi ini perusahaan ini orang kadang mengatakan bukan perusahaan negara, bukan juga perusahaan swasta. Tetapi sesungguhnya secara entitas ini perusahaan swasta, tetapi mendapat perlakuan khusus dari negara. Terutama untuk perusahaan-perusahaan baru yang fokus pada teknologi. Kita nanti bisa membahas lebih lanjut perusahaan Mingyi itu seperti apa.